Ya kawan, kembali lagi dengan Rados Chan. Kali ini saya akan memberikan tutorial masalah combo box bertingkat kawan ya. Dimana sebelumnya saya sudah sampaikan ada tutorial mengenai combo box bertingkat tapi cuma satu ya. Kalau kita pilih kendaraan maka muncul pilihannya. Nah kali ini saya akan memberikan tutorial bertingkat seperti ini. Jadi kalau kita pilih mobil, kemudian kategorinya apa, SUV, kemudian jenisnya apa untuk bahan bakarnya ya, nah, masih muncul. Kalau kita pilih yang MPV, maka jenis bahan bakarnya beda lagi ya. Nah itu bagaimana caranya? Baik sekarang teman-teman yang pertama kali di Excel-nya itu kita harus punya ini kelompok ya, kelompok yang nanti akan ditampilkan di combo box yang pertama. Itu apa saja? Nah ini kita bikin ya. Nah, ini nanti tergantung data teman-teman ya. Kebetulan ilustrasi di sini masih ada mobil, motor, sepeda. Nah, kemudian kita punya lagi mobil itu dibagi dalam berapa jenis gitu loh. Ya, katakan oh ada sedan, ada SUV, ada gini ya. Nah, ini juga mobil supaya nanti dia bisa membaca oh kategori mobil, yang kedua ini. Begitu dia bukan mobil, dia berhenti. Nah, kalau motor apa ada sport, matic, moge, sepeda, katakan seperti ini. Ini hanya ilustrasi aja, teman-teman ya. Supaya nanti teman-teman lebih paham ya. Kemudian di jenis, jadi ini kan baru kelompok ya. Kemudian kategorinya dari kelompok tadi ini dipecah lagi. Nah, kemudian kita ingin memecah lagi dari kategori ini kepada jenis bahan bakarnya. Ya, jadi ada sedan, sedan ada berapa? Gitu ya. SUV ada berapa? Mengikuti yang ada di sini, teman-teman. Sedan, ya, SUV. Nah, di sini, oh sedan yang bensin, sedan yang listrik, SUV yang bensin. Nah, ini. Ya, jadi SUV-nya itu nanti tergantung data dari teman-teman sesuai dengan kategorinya. Ya. Sehingga kalau misalkan ini kita panggil, kita ambil yang mobil, saya ambil yang sedan, maka jenis pilihan bahan bakarnya cuma ini bensin listrik sesuai dengan di sini. Kalau saya rubah yang SUV, maka pilihan bahan bakarnya, nah ini bensin hybrid. Tuh, ya. Baik, sekarang kita langsung aja kepada skripnya, teman-teman. Jadi skripnya pertama kali kita tulis di sini ya, combo box pertama. Karena pada saat ini tadi terisi mobil atau motor atau sepeda, maka ini akan keluar. Ya, jadi pilihan di combo box yang kedua ini berdasarkan dari yang combo box pertama. Nah, di sini saya beri nama ini teman-teman. Yes, combo boxnya CB box 1. Yang ini CB box 2, yang ini CB box 3. Ya. Nah, jadi kita klik dulu, teman-teman klik dulu di sini untuk mengisi yang combo box 1 ya, CB box 1. Saya menggunakan ini teman-teman. Diklik aja di user form-nya. Ya, kita pilih yang activate prosedurnya ya. Jadi private user form activate ya. Dirubah activate yang pertama yang paling atas ini. Gitu. Kemudian kita tambahkan tadi namanya kan CB box 1. Berarti kita tulis with CB box 1. Langsung di bawahnya dot add item apa kategorinya. Ya, kategori di combo box yang pertama. Nah, ini nanti tergantung data dari teman-teman ya. Ini kalau sedikit bisa seperti ini, kawan ya. Kalau nanti misalkan datanya banyak, teman-teman bisa ikuti di sini ya. Nah, di sini tutorial yang ini itu cara pengisiannya berbeda, teman-teman ya. Itu bisa digunakan jika datanya banyak gitu ya. Tapi kalau datanya sedikit masih bisa dilakukan seperti ini. Teman-teman tinggal pilih aja mau yang mana gitu ya. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita harus klik ya di sini combo box yang pertama. Nah, kita klik ini ya. Teman-teman berikan ini aja ya, dim cek data as string ya, tapi diberikan ini tanda seru ya, tinggal ditulis aja. Itu. Kemudian kita berikan CB box 3 clear dot clear, CB box 2 dot clear supaya pada saat ini kita panggil box CB box 2 dan 3 itu dalam kondisi kosong ya. Kalau diklik tidak ada pilihan. Ya, ini maksudnya gitu. Jadi setiap kali file dipanggil, kondisi CB box 2 dan 3-nya itu dalam keadaan kosong. Ini boleh terbalik ya, teman-teman, boleh terbalik. Kemudian kita bikin ya. Kita bikin baris akhir dari data ya.
Data yang ada di mana? Ada data yang ada di sheet kategori ini ya. Ini kendaraan, sheet kendaraan tadi kan sudah untuk mengisi CB Box 1. Nah, sekarang kita ingin begini. Jadi kita bikin teman-teman. Ini baris variabel namanya bebas ya teman-teman. Baris akhir boleh, baris boleh. Ini kita membaca dari sheet mana? Ini nanti namanya apa? Kebetulan saya beri nama sheet kategori ya. Kita membaca kepada sheet kategori dot cells rows count ya. Ini membaca barisnya karena belum tahu baris yang mana gitu kan. Kita belum bisa menentukan baris yang mana, tapi pada kolom 3. Kolom 3 itu apa? Kolom 3 isi yang ini. Artinya ini dia masih mencari begini teman-teman. Mencari ini sampai sini karena belum membaca ini kan. Yang di kolom 3 itu baris akhirnya di mana? Oh, di sini, baris 14 lipat ini, sepeda lipat itu. Itu pengertian dari yang sini ya. Jadi membaca, programnya membaca begitu. Sekarang kita tambahkan for i. Nah, ini variabel ini bebas teman-teman. Boleh i ya, boleh abjad a, yang penting kita tahu maksudnya gitu ya. For i sama dengan 4. 4 itu apa? 4 itu kita maksudkan adalah ini di sheet kategori. Datanya ini kan dimulai pada baris keempat, kawan. Ya kan? Nah, data yang mau kita ambil. Makanya tadi di script atasnya kita belum tahu ini baris yang keberapa. Makanya kita pakai istilah cell dalam kurung rows.count. Kolomnya kita sudah tahu. Nah, sekarang kita pertegas. Oh, datanya ada di baris 4. Mulai baris 4 sampai baris akhir. Nah, baris akhirnya mana? Ini tadi. Gitu. Jadi nanti dia akan membaca mulai baris 4 sampai baris akhir di sini. Itu ya. Mudah-mudahan masih cukup jelas ini. Nah, kemudian kita bikin variabel lagi ya. Data 1 tapi ini namanya bebas saja teman-teman. Ya, namanya bebas. Data 1 itu adalah kita membaca dari sheet kategori. Ya, ini sheet kategori cells. Dot cells. Kenapa? Karena kita akan membaca baris keberapa, kolom keberapa. Berarti kita menggunakan dot cells. Ya. Itu antara baris dan kolom itu ada banyak kolom, jadi kita harus tentukan baris keberapa dan kolom keberapa. Karena kita menggunakan cells. Ya. Kalau menggunakan range itu katakan kita sudah tahu, oh dia ada di C4 lah, kita dot range C4 atau dot range C4 sampai C14. Nah, itu udah pilihan ya. Tidak tergantung dari yang ini gitu. Kita cuma mengambil datanya udah pasti ada di C kolom 4 sampai C14 yang kita ambil. Nah, kalau sudah pasti gitu, kita menggunakan dot range. Langsung tanda petik C4.2 C14. Tapi kalau ini kan kita ada persyaratan yang mau kita baca tuh dari I. Ya, I yang ada di kolom 2. Nah, kita akan memunculkan kolom C berdasarkan baris keempat kolom kedua, kategorinya apa. Jadi gitu, teman-teman, yang dimaksud ya. Nah, ini kita bikin. Jadi data 1 itu adalah pada sheet kategori mulai baris keempat ada di kolom 2. Jadi kalau nanti ketemunya mobil, ya, dia ketemu di data 1 ketemu mobil, tercantum mobil pilihannya, maka dia akan membaca mobil. Kemudian ininya apa? Jenisnya sampai mobil yang terakhir kan gitu. Ya. Nah, ini. Nah, pada saat ini teman-teman, pada saat kita menulis for i ini maksud kita kan i ini akan membaca baris ya. Tapi pada saat kita bikin seperti ini belum bisa diartikan membaca baris, teman-teman. Ya, baru setelah kita masukkan di script yang di sini setelah cells kurung buka i, maka setelah cells variabel dalam kurung pertama yang kita tulis itu akan dibaca sebagai baris. Baru variabel keduanya dibaca sebagai mewakili kolom. Ini. Jadi ini yang menegaskan i itu ternyata adalah mewakili baris, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita bikin jika di data di box pertama, CB box pertama, ya, data satu kan ini tadi teman-teman, ya.
kategori, kolom 2 yang mobil, ada mobil gitu ya. Jika data satu sama dengan yang kita pilih di CB box 1, jadi maksudnya gini, ini kan CB box 1, jika kita pilih ini. Nah, jika data satu, berarti data satunya tadi kan di sini yang kolom 2, baris 4, sama dengan yang kita pilih di CB box 1, nah itu gitu ya maksudnya, maka ini ya, dan maka CB box 2 ya, jadi di kotak CB box 2 itu tambahkan add item, tambahkan pilihan ini, pilihan apa? Dari sheet kategori, dari sheet kategori dot cells I yang mana? I ini. Nah, karena kan data itu juga di sheet kategori ya. Jadi CB box ini akan diisikan juga dari sheet kategori, makanya I-nya masih bisa kita pakai karena I ini sudah dibaca di awal ini, yang di script atas itu miliknya sheet kategori. Jadi kalau kita masih membaca sheet yang sama, ini masih bisa kita pakai. Di sheet kategori baris keempat, tapi kolom ketiga. Nah, jadi apabila di data 1 ya, itu sama dengan combo box 1, CB box 1, maka jika data 1 sama dengan CB box 1, maka CB box 2 tambahkan add item isinya. Ya, pilihannya kan, kalau combo box kan berupa pilihan teman-teman ya. Jadi tambahkan pilihan dari mana? Dari sheet kategori baris keempat kolom 3. Dari sheet kategori baris 4 kolom 3. Jadi dia akan membaca, oh ini mobil. Nah, berarti isikan combo box 2, pilihannya ada sedan. Dibaca lagi sampai baris akhir kategori mobil, oh ada lagi SUV. Sampai mobil niaga, begitu dia masuk motor sudah nggak baca dia. Sudah tidak menampilkan sport, jadi cuma isinya sedan, SUV sampai niaga. Contohnya ditambah dengan mobil, ya. Nah, ini pilihannya SUV. Nah, sekarang gimana supaya begitu ini terpilih MPV atau apapun, maka jenisnya ini bisa muncul jenis bahan bakarnya. Nah, berarti kan combo box 3 ini pilihannya tergantung isi yang ada di combo box 2, ya, CB box 2. Berarti kita bikin skripnya itu ada di sini teman-teman. Nah, CB box 2 kita bikin skripnya. Ya, sama teman-teman. Dengan CB box 1 sama sebetulnya, ya. CB box 3 .clear ya. Kemudian kita tentukan baris ya. Nah, ini pilihan jenis bahan bakar tuh ada di sheet apa? Berarti kan ini kita ambil lagi nih kategorinya, kita masukkan ke sheet jenis ini. Nah, sedan ada bensin, sedan ada listrik, SUV, nah ini ya. Ini segera contoh aja ya, kalau ada yang salah ya mohon maaf. Kemudian motor ada yang sport tadi ya, kategorinya bahan bakarnya ini. Jadi dari kendaraan ini kita masukkan di sini. Nah, sekarang yang ini karena ada sub lagi, ini semua kita masukkan di sini teman-teman. Nah, gini ya, tergantung nanti sedan ada berapa jenis bahan bakar. Kalau di sini kan cuma satu, sedan, SUV, MPV, niaga. Tapi di sini kita pecah lagi, ada berapa ini. Nah, ini nanti akan dibaca begitu kita pilih mobil, kita pilih sedan, maka nanti di CB box 3 itu hanya akan muncul bensin dan listrik. Nah, itu gimana caranya? Nah, karena dia ada di berdasarkan data yang ada di CB box 2, berarti formulanya kita bikin di CB box 2, teman-teman ya. Jadi sama ini, yang pertama ini. Kemudian kita juga bikin baris ya. Kita tidak bisa menggunakan BRS ya. Kenapa? BRS sebetulnya bisa juga, ini sudah beda tempat ya, beda tempat script. Cuma saya ingin memberikan supaya perbedaannya jelas saja teman-teman ya. Baris ini membaca pada sheet JNS, karena ini tadi nama sheetnya adalah JNS, gitu ya. Nah, sama pada cells.rowcon kolom 3, berarti yang akan dibaca nantinya jenis bahan bakarnya. Ada di mana? Kebetulan ada di kolom C, kolom 3. Kalau ini teman-teman geser, nanti ditentukan, oh ternyata di kolom F. F ini kolom berapa? Kolom ke-6. Ya, nanti di skripnya ditulis kolom ke-6, misalkan begitu. Ya.
Kemudian kita bikin lagi for I sama dengan 4. Ini bisa kita pakai teman I ya. Nah, karena Pak kita sudah beda tempat skripnya. Yang tadi ini di CB box 1, sekarang ini di CB box 2. Ini bisa 4. Kenapa 4? Kebetulan juga sama, teman-teman. Datanya mulai di baris keempat di sini. 4 sampai baris akhir gitu ya. Nah, ini kita untuk menentukan baris akhir pada kolom 3 ya. Datanya itu ada di baris akhirnya di mana? Ini mencarinya. Ya, ini. Kemudian for I sama dengan 4 tuh baris. Ya, sama dengan penjelasan di atas, teman-teman. Sama ini. Jadi urutannya sama. Kita bikin ya. Nah, cuman sekarang saya ingin membedakan, saya berikan nama data 2 ya. Jadi tadi kan ini isi dari CB box 3 tergantung isi yang ada di CB box 2 kan gitu ya. Makanya di sini saya beri nama apa? Nah, ini if data 2 itu adalah membaca data yang ada di sys baru I mulai baris keempat ya. Setelah dimasukkan di sini sel kurung buka I, maka I ini baru membaca sebagai baris. Kolom keberapa? Kolom 2. Jadi kita ingin memastikan bahwa nantinya pilihannya apa? Oh, ternyata pilihannya sedan, kolom 2. Oh, pilihannya MPV, mulai baris 4. Ya. I for I 4 sampai baris terakhir. Lah ini tergantung nanti kategorinya apa gitu. Ya. Nah, sekarang kita isi jika data 2 ini juga variabel bebas teman-teman, penamaannya nanti bisa disesuaikan ya dengan data yang ada. Jika data 2 sama dengan CB box 2, sama dengan di sini tadi teman-teman. Jika data 1 sama dengan CB box 1 ya. Nah, maka CB box 3 tambahkan ini pilihan CB box 3 dot add item. Ditambahkan dari mana? Dari sheet jenis. Ini berikan spasi ya teman-teman antara add item dan sheet. Sheet jenis pada sel baris keempat kolom 3. Jadi kalau nanti pilihannya adalah SUV, maka pilihan di combo box 3-nya ini. Nah, kalau pilihannya MPV, maka di combo box 3 pilihannya ini. Gitu. Ya. Ini dari script sini, teman-teman. Kemudian kita tutup and if, karena di sini ada for, kita tutup dengan next. Demikian pula yang di atas tadi, ada if, kita tutup dengan and if, ada for, kita tutup dengan next i. Kalau for a ya next a ya. Cuman kadang-kadang cuma next aja itu udah bisa teman-teman ya, tapi daripada nanti error, kita ikuti aja for-nya itu for apa? For i berarti next-nya next i. Di sini for-nya apa? I berarti next-nya i. Nah, itu. Kemudian tambahkan juga ini ya, di kita kan ada ini teman tadi dipanggil. Nah, ini kan misalkan saya pilih motor, saya pilih Matic. Matic di sini pilihannya adalah bensin dan hybrid. Nah, bensin dan hybrid kita pilih. Nah, waktu kita clear form setelah selesai, kita clear teman-teman. Nah, supaya di sini hilang. Kenapa? Kalau enggak, teman-teman nanti pilih kendaraan yang lain, maka bensin sama apa tadi Matic ya, bensin hybrid masih muncul ya, kategori mobil gitu loh, atau kategori sepeda, padahal sepeda sudah nggak ada di sini kan, combo box 3 nanti akan muncul. Jadi kita clear teman-teman, yang ini nggak perlu karena ini kan pasti pilihan utama gitu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman skripnya. Ya, mungkin ada juga teman-teman yang menanyakan, loh kenapa kok ini nggak dibikin jadi satu baris aja, satu sheet aja. Jadi ini kemudian kategorinya mobil taruh di sebelahnya. Jadi mungkin seperti ini. Nah, ya kan? Ini tentunya ada. Ini cuma saya kaburkan aja. Nah, ini kan juga ada gini teman-teman. Nah, ya ini juga ada. Barangkali ada yang bertanya seperti itu. Kenapa nggak jadikan satu sheet aja? Kalau seperti ini berarti nanti begitu kita pilih mobil ya, maka sedannya muncul 2 teman-teman. SUV-nya juga muncul ini. Ini contohnya di sini ya. Coba ini saya pilih mobil, kemudian saya pilih sedan. Nah,
sesuai dengan yang ada di sini. Sedannya 2, SUV-nya 2, MPV-nya 3. Ya, kalau saya pilih motor, nah nanti kategorinya motor ada sportnya 2, ada matic-nya 2, moge-nya 1. Nah, kita kan pingin cukup satu aja. Berarti dengan cara ini. Nah, kalau ini ditaruh di seat kendaraan bisa nggak? Bisa aja, teman-teman. Boleh aja. Jadi yang seat kategori ini teman-teman taruh di sini kolom EF, nanti satunya kolom HI ya. Nanti tinggal disesuaikan aja dia membaca di kolom keberapa. Barisnya mungkin sama ya, baris 4 kolomnya yang membedakan. Ya. Jadi kalau tadi di sini katakan untuk yang combo box 1, nah kategorinya berarti kan kita bukan kolom 3. Jadi kalau kategori ini ditaruh di seat kendaraan, satu seat, taruh di sini. Nah, berarti nanti kategorinya kolom ke yang ke ini, ke F, ya kan? Nah, yang C ini, BC ini kalau ditempatkan di EF, berarti yang sedan SUV-nya ini ada di kolom 6. Berarti nanti penulisan skripnya ini kolom 6. Ya, menyesuaikan aja. Nanti yang di sini datanya menjadi kolom 5. Tergantung teman-teman aja. Boleh dicoba nanti teman-teman ya. Jadi skripnya seperti ini teman-teman. Nah, nanti barangkali teman-teman ini tingkatannya sampai 4 combo box atau 5 combo box ya. Berarti kan yang tingkatan terakhir ini kan dipecah lagi berarti teman-teman ya. Ini kan kita tingkat 3 tingkat, berarti ini yang terakhir ya. Maaf, ini yang terakhir jenis bahan bakar. Nah, kalau teman-teman punya lagi tingkatan yang keempat, berarti dibikin lagi ini diambil ya, katakan ini nanti ditaruh di sini di seat yang sama. Nah, tinggal ini sekarang apa? Kalau bensin keluar apa, kalau listrik keluar apa, atau tergantung data teman-teman ya, yang mana. Sehingga nanti combo box-nya di sini ada 4. Nah, untuk bisa memunculkan yang ini ya, berarti nanti skripnya dibikin di combo box yang ketiga ini, teman-teman. Ya, jadi nanti ada combo box yang keempat, maka skripnya supaya combo box 4 nanti muncul, datanya dibikin di combo box yang ketiga. Jadi sama dengan ini, combo box ketiga supaya muncul, skripnya dibikin di combo box yang kedua. Ya, jadi nanti skripnya sama dengan seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya tinggal menyesuaikan aja, berarti nanti CB combo box 3, ya dah. Nah, barisnya kita bikin, kalau memang masih di sheet yang sama, seperti ini, di sheet jenis, ya kan, tinggal kolom keberapa ini, melihatnya kan, yang mau diambil, kolom ketiga, kalau yang ini berarti ini nanti kolom yang ke sini, yang ke 10. Misalkan jenis di sini apa ya, katakan datanya adalah, katakan musim lah, ini ya supaya jelas saja. Nah, data yang ketiga ini katakan musim. Nah, berarti data musim ini itu nanti ada di kolom keberapa? I kan 9, berarti J ini 10. Nah, berarti nanti teman-teman bikinnya masih sheet yang sama, ini 10. Nanti for I 4, ininya sama, karena apa? Ini urut kan, sama-sama dimulai pada kolom baris keempat. Jadi ini masih bisa dipakai, di copy nanti. Ya, kemudian data 3, katakan diistilahkan data 3. Data 3 adalah pada sheet yang sama, tapi angka 2-nya diganti yang I. Nah, kita akan memunculkan ini berdasarkan kategori ini. Nah, ini ada di mana datanya? Ada di kolom I itu kolom 9. Jadi nanti tinggal dirubah. Ini kolom 9. Nah, sehingga ini nanti if data 3 sama dengan CB box 3, nah, di sininya adalah CB box 4. Add item, si jenis, sel I, sama 3-nya diganti ini, 10 jadinya. Jadi gitu, teman-teman. Ya. Jadi mudah-mudahan ini mudah dipahami penjelasan dari saya. Silakan dicoba. Kalau ada kesulitan boleh hubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi.